Gimana cara Bu Tri mengatasi tantangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Pertama Bu, saya lihat minat bakat mereka Bu. Nah kadang, dan terutama gaya belajar sih Bu, kadang anak-anak itu kan ada yang nggak suka apa penjelasan yang panjang-panjang dari gurunya, lebih banyak suka bergerak gitu Bu, kinestetik. Nah jadi makanya di pembelajaran itu di saya ambilkan pembelajaran kemarin itu Bu. Di situ saya memilih untuk anak itu lebih aktif. Gimana caranya memilihnya itu? Memilihnya Bu, ini tadi yang saya bilang Bu, dilihat dari gaya belajar sehari-hari anaknya Bu. Makanya saya bikin ke sistem project Bu, kayak diskusi mereka masing-masing gitu. Jalan nggak diskusinya? Apa Bu? Jalan nggak? Ini Bu, bukan diskusinya. mereka itu bikin sendiri gitu Bu. Proyek Sendiri. Nah. Kayak misalkan pertama kan udah saya bimbing kan, udah saya jelaskan cara-caranya, cara mengerjakannya. Misalkan kemarin itu seperti membuat bangun datar Bu, menggunakan busur Bu. Busur. Dari situ saya udah kasih arahannya, nanti mereka sendiri Bu yang Hasilnya gimana dengan Bu Tri yang menerapkan hal seperti itu? Apa hasilnya Bu Tri dapat? dari hasilnya Bu, mereka lebih aktif nampaknya Bu. Adalah perubahan. Ya, lebih aktif aja. Biasanya kan anak-anak kita tuh yang agak malas mendengarkan, yang sibuk kesana sini, tapi waktu saya terapkan itu alhamdulillahnya mau gitu ngerjakan. Dari 36 siswa berapa persen yang berhasil dengan cara yang Bu Tri terapkan? Mungkin 50 ke atas ada 7 bulan. 70-an. Nanti Ibu cek ya ke kelas. Gimana sih upaya Ibu untuk mengatasi tantangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Tantangannya itu apa di dalam kelas supaya kualitas pembelajaran itu bisa lebih bagus dari yang sebelumnya? Ya, kalau tantangannya Bu ya, kalau di kelas tuh sebenarnya tantangan paling besar buat saya menghadapi anaknya. Itu masih jadi PR sih sebenarnya buat saya Bu ya. Dan kalau sejauh ini yang sudah saya terapkan ya memang bukan diskusi sih, tapi memang cocoknya sebenarnya kan apalagi IPA tuh praktikum, ya kan? Kebanyakan IPA tuh cocoknya praktikum Bu. Cuman saya pernah nih kemarin mikroskop, nah, terus praktikum lah kami melihat sel tumbuhan. Tapi anaknya ini nggak kooperatif Bu, yang kacanya diambil, yang dipecahin. Jadi mulai dari situ gimana? Bukan malas, tapi ternyata yang harus saya benahi dulu ke anaknya ini. Bagaimana memang cara saya menghadapi masalah-masalah yang kayak gini ya Bu ya, ke anaknya terutama. Jadi masih PR dan terus masih belajar Bu. Kalau saya gitu ya, karena memang sudah pernah saya coba praktikum, tapi anaknya yang kesana kemari mungkin karena mereka baru lihat. Jadi masih Penasarannya tinggi. Coba nggak usah langsung yang ini, yang menggunakan alat yang rawan kayak gitu. Coba misalnya cari dulu nikotil, monokotil jenis tanamannya. Berarti kayak kita klasifikasi dulu. Coba itu, karena kayaknya sih anak ini mereka juga nggak paham jenis daun yang nikotil itu macam mana, monokotil macam mana, akar kembang itu gimana, akar serabut gimana. Coba nanti di awal tahun ajaran baru, coba itu dulu kita pakai. Ya, memang butuh masukan-masukan lagi ya Bu. Begitu kan kita ada jangka sorong tuh, itu kan nggak rawan alatnya. Itu saya pernah Bu pakai jangka sorong. Sudah pernah saya jelaskan masalahnya Bu, jangka sorongnya satu, adanya banyak. Dan terus semuanya nggak kebagian. Waktu kan masalahnya kalau misalnya satu-satu saya cobain ke anak,
Terus mereka juga ada yang memang paham langsung, ada yang enggak. Jadi itu butuh waktu. Jadi gimana? Kira-kira kita butuh berapa jangka sorong kan? Bukan jangka sorong aja. Mereka Ada juga mikro. harus tahu timbangan, Iya. ya kan? Mikrometer Iya, mikrometer stroke stroke. gitu kan. Nah, biar kita Kalau sediakan bisa lebih dari satu lah. lebih dari satu Iya. ya. Karena memang adanya kemarinnya. Hmm. Biasanya udah pernah saya coba sih. Oke lah Bu Nana. Nanti kita pertimbangkan lagi demi untuk meningkatkan Iya, Bu. pembelajaran. Silakan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan siswa kita yang kadang di luar biasa ininya tingkahnya. Kalau saya pribadi Bu, caranya pertama mungkin melalui pendekatan sama siswa dulu. Mungkin dengan kita lebih ke apa ya, menganggap mereka tuh sebagai teman gitu. Jangan anak itu udah malas belajar, kita malah keras gitu. Kalau bisa kita dekatkan dulu bagaimana cara belajar dia. Oh, dia mungkin nanti dengan sendirinya bisa ngasih tahu atau lebih welcome, jadi dia nurut gitu, bisa seperti itu. Jadi melalui pendekatan dulu. Udah berhasil? Untuk Berapa persen berhasil dengan cara seperti itu? kalau menurut saya kurang lebih 70% bisa lah Bu. 70% bisa. Iya. Mengatasi siswa yang kehadirannya luar biasa banyaknya gimana? Kalau untuk siswa yang jarang berangkat itu mungkin pertama kita peringatkan dulu, bujuk dulu ya. Pertama seperti tadi, pendekatan dulu. Kalau memang pendekatan itu tidak bisa, kita panggil anaknya, kita bicara baik-baik, dibantu dengan mungkin ibu sebagai kepala sekolah. Nanti memang kalau tidak bisa juga mungkin panggilan orang tua. Sampai hari ini ya, sampai hari ini kita kan baru mendekati ujian semester. Saya dengar dari selentingan kalian yang sering duduk di kantor ini masih banyak juga siswa yang absennya luar biasa banyak. Salah satu contohnya si Habib. Itu kayak mana? Saya tengok kalian sebagai wali kelas 8 ini berdua nggak ada juga usaha sampai saat ini saya lihat nggak ada usaha kalian untuk mendekati si Habib itu gimana? Awal dia masuk itu kan Bu, dia ceritanya ke saya, dia nggak masuk alasannya membantu orang tua. Saya bilang kalau memang membantu orang tua, berikan izin lah, setidaknya ngomong gitu lewat WA bisa. Setelah itu ada nggak masuk lagi. Terus dalam 1 minggu itu mungkin bisa 2-3 kali saja berangkat. Siap itu ditanya lagi, alasannya sama seperti itu, membantu orang tua. Jadi saya di situ mulai, kenapa membantu orang tua sampai merelakan sekolah. Biasanya orang tua kan menyuruh anaknya untuk sekolah gitu. Alasannya karena membantu abang yang kelas 9 biar dia yang sekolah, dia yang membantu orang tua, alasan dia. Udah siap itu nggak cuma bertahan berapa lama, siap itu dia nggak ada masuk lagi memang Bu. Saya dapat info dari Bu Tria, dia ngomong sama si Revan katanya kan mau berhenti tuh, nggak lagi ke sekolahnya. Itu gimana tanggapan kalian? Ada nggak usaha kalian untuk menelpon orang tuanya? Itu kan itu kan udah cukup lama itu. Dia yang kabarnya membantu orang tua, yang ini aja dia baru masuk setelah 2 minggu dia nggak masuk kan. Ada nggak usaha dari kalian berdua gitu untuk menghubungi abangnya atau orang tuanya, mamanya gitu? Kalau sejauh ini saya belum Bu. Kemarin pun nomor dia pun nggak entah di blok atau enggak, kami kurang tahu, tapi udah nggak ada komunikasi lagi. Jadi belum ada kami tanya langsung sama anaknya belum. Di situ seharusnya kita kalau anak itu sudah seminggu nggak masuk sekali masuk, nggak masuk lagi dari seminggu, kita langsung aja gitu ke orang tuanya, ke abangnya. Dan ternyata alhamdulillah setelah saya cek ya, setelah dapat info dari Bu Tulia bahwa dia itu katanya mau berhenti, saya cek sih abangnya welcome, abangnya bahkan dia memang minta bantuan dari kita untuk mengapakan adiknya gitu. Makanya dia bisa masuk semalam.
Jadi memang harus ada gitu kerjasama kita pihak sekolah dengan orang tuanya. Sekiranya anak itu sudah seminggu berturut-turut tidak ada masuk, ya memang kita harus ke orang tuanya. Dia mungkin mamanya kurang ini ya karena kerja sendiri, harus butuh dibantu. Abangnya ada 2. Tanya nomor abangnya. Jadi kalau ibu bilang mau melakukan pendekatan ke siswa, anggap siswa jadi teman, saya butuh buktinya bahwa memang anak-anak itu bisa berubah dengan itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan saya tengok ya nilai ujian sekolah kelas 9 ini, nilai bahasa Indonesianya rendah-rendah. Kalau saya tengok ya di ujian sekolah, di ujian semester 6 saya tengok nilainya rendah-rendah. Saya maulah kalau bahasa Indonesia itu kan dia tidak berhitung. Dia kan cuma membaca, cuma nalar. Jadi literasinya itu saya mau tolong ditingkatkan gitu. Dan kalau bisa untuk semua, kalau sedang duduk di dalam kelas itu duduk aja lah. Terangkanlah, ajarkan apa yang bisa. HP-nya itu diletakkan aja di posisi. Jangan pegang HP. Jangan sambil pegang HP sambil kita nerangkan. Saya butuh literasinya. Kalau si Tria saya tuntut numerasinya, kalau Bu Wai saya tuntut literasinya. Karena saya bandingkan memang nilai SBD, nilai bahasa Inggris, nilai IPS, nilai bahasa Indonesia ini rata-rata rendah. Oke Bu Wai ya, kerja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan kalau memang tersinggung ya memang itulah adanya saya, tapi bukan Bu Ayu aja, Bu Tria Semala Muda, Bu Nana juga ada ya. Makasih Bu Ayu ya atas pembelajaran dengan keadaan siswa kita yang luar biasa ini. Pertama ya disiplin, kunci dari segalanya itu ya disiplin. Kalau manusia itu nggak ada disiplinnya nggak bisa. Pintar pun manusia, kalau nggak ada disiplinnya nggak bisa. Oke, sudah kita terapkan kedisiplinan, kita datang tepat waktu, anak-anak sudah kita hukum, tapi nyatanya gimana sampai saat ini? Ya sekarang ya kembali ke tadi lah, ke omongan kita yang tadi itu. Jadi cara peningkatannya pertama, disiplin itu kan kita tidak harus tepat waktu, Bu. Disiplin itu guru tadi itu masuknya ke kelas gimana? Masuk ibu tadi kan harus datang tepat waktu. Semuanya harus tepat masuk waktu. ke kelas ya makanya itu semuanya itu masuk ke kelas pun harus tepat waktu. Kita berbaris senam pun kita harus tepat waktu, ya kan? Karena waktu kita berbaris itu hanya 7.15 sampai 7.30. Jangan lagi 7.35 baru kita masuk kelas. Guru masuk tuh 9.45 launching, guru udah harus di dalam kelas. Harus begitu. Satu, yang kedua, jadikan guru itu sebagai leader di situ. Iya, role model. Kita nggak bisa, selamat kita tidak. Maaf kita lah, kita tegas ngomong begini. Sementara guru yang lain tidak begitu, nggak akan jalan. Pemimpin topik semua tadi saya sudah perhatikan udah bagus, udah jalan. Memang harus begitu. Dan pertanyaan saya itu begini tuh, guru-guru yang ada selain maaf ini, guru-guru yang ada di sini ini bisa kompak tidak masuk tepat waktu. Bisa nggak keluar tepat waktu? Jangan di dalam itu main HP. Udah saya bahas sama sebelum Bapak, saya sudah nanya ke Bu Ayu, nanya ke Tria, nanya ke Nana. Semalam tuh udah saya langsung ini. Dan sama Bu Ayu barusan jangan lagi main HP. Saya ada HP. Tidak perlu HP, tinggal di sini. Iya, jangan dibawa ke kelas. Itu udah saya sampaikan, makanya saya panggil ini Bapak. Kemudian ini maaf ini, memang kita semua sudah di sebuah digital lah. Saya itu kadang sakit mata saya diam aja, orang nggak tugas saya, kan itu tugas ibu kan gitu. Ini maaf lah kita. Saya kayak bu ngomong, terpaksa belak-belakan, saya orangnya belak-belakan. Kita itu sebuah era di digital semua memang deh. Semua bekerja dengan HP semua. Tapi kan tidak semua dibawa ke kelas. Ngerjakan tugas harus di kelas. Tidak. Kita punya jam yang kosong kan, di jam kosong itu kerja. Kecuali ibu yang ngirim kepala sekolah mungkin data itu harus hari ini siap mungkin. Tapi kalau kami kan tidak. Ini tidak. Begitu kita ngajar di situ, kita sibuk di situ buat lapor, buat ini, maaf. Makanya tidak tercapai, ya kan? Tidak tercapai peningkatan pembelajaran itu tidak tercapai. Makanya maaf kali, ya. Kalau berbicara masalah ekonomi, masalah duit ya dan sebagainya, setiap orang butuh duit. Cuman saya masalah sertifikat saya tak setuju. Bukan saya tak mau, saya mau dong. Cuman gara-gara kayak gitu orang sibuk buat laporan dan sebagainya, tertinggal ke anak-anak. Iya enggak? Oh
buat laporan, buat begini. Anak-anak di situ kasih pembelajaran, kasih bahan dan sebagainya. Gurunya sibuk di situ, gurunya sibuk main HP. Pertanyaan bukan berdosa manusia seperti begitu. Kalau menurut saya, Kalau itu kita kembalikan. oh tidak, bukan Enggak, saya tidak. perkara berdosa tidaknya Oh, itu iya, kembali ke iya. mereka itu kan Iya, itu iya. kan sudah Iya. pekerjaan itu berkaitan juga dengan merah gitu. Dan saya kalau memang itu yang saya modal saya seperti begitu ya maaf, becek sedikit, banjir sedikit saya nggak akan masuk. Cuman karena saya nilai maaf saya kan udah tua jadi mata oleh pensiun saya harus yang terbaik lah. Walaupun harus dipotong gaji ya ini memang resiko saya. Jadi kedisiplinan model yang pertama tadi supaya mutu tadi kuat disiplin. Disiplin pada diri sendiri. Menurut saya disiplin pada dirinya sendiri. Kita misalnya keluar, saya aja keluar ke G2, saya ngomong sama ibu saya ke G2. Ada nggak saya selalu itu kan saya nggak mau saya nyelonong sendiri saya. Nah itu artinya kalau kita mau meningkatkan ini semuanya disiplin. Kalau kita sudah disiplin kita tepat waktu, anak-anak harus tepat waktu. Kalau kita ngasih contoh yang baik sama anak-anak saya kan ngumpul semua. Dan saya rasa Bapak sering juga lihat kan jam lonceng, saya kadang juga ke sana gurunya belum masuk. Itu kan bukan baru hari ini, udah 2 tahun, 3 tahun ini kita jalani seperti itu. Jadi kuncinya dari Bapak cuma disiplinnya. Disiplin. Kalau kuncinya disiplin, jadi semua. Mati lagi. Kalau kita nggak disiplin, nggak akan. Semuanya itu harus disiplin, harus kerjasama yang baik. Itu satu. Yang kedua tuh begini. Ya, ini maaf ini. Betul kata orang-orang tua dulu. Dulu orang tua dulu anaknya banyak. Kenapa kita takut sama orang tua? Kenapa sekarang anaknya sedikit? Orang tua anak nggak takut sama orang. Karena dulu ajarannya benar. Dulu anak itu banyak. Orang tua juga banyak cerita loh. Ya banyak cerita, begini nggak perlu Mas Baik. Jadi saran saya adalah ibu begitu juga, tak perlu ibu mau begini tak perlu. Artinya mana yang penting kita bicarakan, yang nggak perlu nggak usah dibicarakan. Jadi dengan demikian itu timbul rasa segan. Kalau anggota udah segan sama ibu, semuanya akan jalan. Tapi kalau ibu udah dijadikan sebagai prinsip, sahabat macam sebagainya, nggak akan jalan. Allah gampang. Itu mau saya. Makanya saya maaf ini, Mas Emat. Kalau ibu udah di depan di lapangan itu ibu pakai mic, saya tersinggung. Kalau nggak bergerak macam mana? Saya tersinggung. Kenapa saya tersinggung nggak? Ibu kan ada bawahan. Saya udah tua sama tua. Makanya kalau ibu ke depan itu saya ambil apa itu. Nah, kenapa? Kan ada bawahannya. Pimpinan tidak harus ke situ. Pak, Bapak tahu kan saya tuh kayak Tahu. kalau yang ini nggak bisa bergerak kan otomatis saya yang bergerak. Kita udah berapa tahun loh dari 2009 sampai 2026 17 tahun. Nah. Bu Uli nggak bergerak, nggak kita yang bergerak. Makanya saya jujur aja, kalau ibu bergerak, ibu pegang mic, kalau ibu kontrol nggak apa-apa lah, ibu pegang mic begini. Jujur aja, saya tersinggung. Kenapa? Karena masih maaf ini, masih ada bawaan-bawaan ibu. Yang kayak gitu Pak perlu ibu kerjain. Mau itu. saya itu Pak, saya kan Jalan. karena naik pocai jalan ini kan 710 itu udah nampak tuh pocai. Pocai Iwan, pocai dari belakang udah diloncengkan aja. Jangan tunggu saya dulu yang kenapa nggak diloncengkan udah 710 jangan kayak gitu. Saya mau kayak gitu tapi makanya nanti kita satukan lagi ini lagi. Kita susun lah lagi biar bisa ini terkontrol. Disiplin. Kalau disiplinnya udah dapat semua. Kita kuncinya disiplin. Makanya saya kadang itulah. Ya bukan apa, kadang saya banyak diam macam sebagainya karena udah tua itu kan terus sama tua udah inilah kan ini anak-anak saya, adik-adik saya kan gitu. Makanya orang ini yang kita bina. Jadi nanti kalau kita pensiun, bapak pensiun, nggak tahu kita siapa kepala sekolah mereka. Kalau mereka nggak biasa seperti yang kita buat, orang ini nanti yang melangkah kemana Kalau nanti susah. ibu pensiun 4 tahun lagi, ya maaf ibu pensiun 4 tahun lagi, menyusul saya nggak mau jadi kepala sekolah setahun lagi, udah nggak mau. Dan Memang nggak bisa lagi kemudian, bapak. saran saya maunya perempuan. Saya maunya perempuan. Kita harus ngomong ke Pak Herman dan teman-teman kita, bukan teman-teman ya, anak-anak kita yang anggota-anggota kita ini mereka memang agak keberatan kalau